Guys, balik lagi di Bincang Malam. Nah, Bincang Malam kali ini random Random aja. Itu kusut banget sih, Dan. Kusut, gua rambutnya yang kena. Rambutnya kali ya. Muka lu. Tapi emang sih. Ini lu ngeliat kusut dari mana? Ya kelihatan lah. Emang ada benangnya? Iya. Iya, ada benang. Ya lu kan disulam. Ya, disulam. Sulam alis kan. Sulam abrakadabra. Disulam. Udah mulai jokes bapak-bapak. Lucu banget lagi ya. Enggak sih. Jangan-jangan udah makin tua kita. Harus mengakui nggak sih kalau kita makin tua? Makin lucu. Makin tua makin lucu ya. Waktu itu kayak gitu, Iya, kayak bener. lucu. Kok bisa? Prabowo. Iya. Ini gimana? Coba cuci tangan. Aduh guys, Harus cuci tangan gini. Malam ini gerah banget guys. Nggak ada angin. Nggak ada hujan. Becek. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba minjem duit. Iya. Siapa? Ngaku. Ini serius nih, ini konteksnya minjem duit nih. Nih, menurut gue orang-orang yang minjem duit itu kasihan bro. Sebenarnya Kok gue kemana ya? Ini banyak Orang yang minjem duit kasihan. sebenarnya. Ya iyalah. Bener nggak? Iya benar. Nggak salah dong. Dia lebih butuh duit sih dibanding rasa kasihan. Oh iya bener. Dia nggak butuh kasihan ya. Nggak butuh dikasihanin. Dia butuhnya duit ya. Betul. Tapi ada hal yang menjengkelkan dari minjem duit. Apa tuh? Itu kayak orang lagi mencoba untuk dekat sama gebetan, tiba-tiba ghosting. Gimana sih? Minjem duit nih, apapun ya, mau dikasih atau enggak, tiba-tiba ghosting. Pernah nggak sih lo punya temen kayak gitu? Minjem duit Nggak dikasih, terus tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar lagi, terus nggak ngabarin lagi, minjem duit lagi. Lu ngomongin siapa sih anjing? Terus ada lagi orang dipinjemin duit, giliran waktunya bayar ngilang, ditanyain ghosting ya kan? Emang kayak gitu kan, giliran Sifatnya ditanya galakan dia. ih gila. Sedangkan kita menagih hak kita, ya nggak sih? Nggak salah dong kalau Lu kita. bisa bridging nggak? Bridging sih, gue lebih suka ke ini sih. Ayo dong, belajar dong guys, kita belajar bridging kali ya. Enggak, kita sebenarnya pengen ngomong random aja guys. Ini gue satu lagi nih. Sekarang kalau kita berbicara, sekarang lu main akun sosmed ada berapa? Sosmed, akun sosial media ya. Yes. YouTube, Sosial media. email. Iya. Oke. Instagram. Terus ada X. Sama Instagram, X, TikTok. Udah. Oke, TikTok. Kalau Tiga gue itu cuma aja. satu sih. Satu Doang. Kalau WhatsApp tuh tapi akunnya banyak. Kayak Gen Z lu. Emang kita Gen Z. Kita Gen Z. Oh, enggak, kita bukan Gen Z. Gen Z. Iya. Gen Z. Lucu lagi kan? Ya kan? Lucu ya? Enggak dibilang lucu sih. Lucu ya sih? Udah sih enggak usah. Kalau menurut lu lucu ya udah ngakak aja. Ntar kasih efeknya. Biar gue nggak ngerasa ketawa. Enggak usah dibilang, nanti aja kan bisa. Oh iya. Nanti dikasih efek ya. Jadi akunnya cuma satu. Lu tau nggak? Yang selama apa perbedaannya gitu? Perbedaannya isi setiap sosial media kayak dari X, dari Instagram, sama TikTok. Lu ngeliat nggak perbedaannya? Ada. Apa? Kalau orang-orang di X, karena emang X awalnya adalah tulisan ya, Twitter. Orang-orang yang pada bacot ngetik, hobinya emang ngetik nulis. Iya.
bisa kelihatan orang yang baru join di X atau Twitter ya, Hmm. yang sebelumnya emang dia aktifnya di Facebook, bisa kelihatan tuh. Itu gimana? Kadang ada eh, sentilan-sentilan dari anak-anak Twitter yang bilang, Bang, kalau biasa main Facebook aja jangan di sini. Karena ketahuan banget jokesnya atau apanya Oh gitu. gitu. Ketahuan Itu di X ya, di X. kelihatan. Terus Ya, apalagi yang menurut lu beda? Instagram ya emang Instagram tuh buat kita Flexing. flexing. Enggak. Nggak semua statue di flexingin, nggak semua. Anjing. Iya, pokoknya Instagram tuh buat flexing. ada lah perbedaannya. Iya. Update status di WhatsApp, update status di Instagram, posting foto di Instagram, pasti ada dibedakan itunya, apa namanya, Penempatannya kali ya. penempatannya Kayaknya kalau atau upload ini nih di Instagram, mm-mm, karena di Instagram tuh kadang gue liat kebanyakan fancy nggak sih? fancy. Terus sama yang lebih ke yang apa ya? Iya gaya hidup sih ya kalau Instagram ya. Mm. Nah, kalau TikTok Kalau TikTok random banget. random banget. Itu gimana? Lu Random. sebagai pengguna TikTok aktif nih? Wih, nggak aktif juga sih. Oh nggak aktif juga. Cuma kadang Bisa berjam-jam. Itu iya, aktif namanya. bisa ngabisin waktu gila sih di TikTok. Itu apa? Lu biasanya Yang nggak tahu. tadinya gue kagak pengen banget Hmm. install TikTok, jadi anjing. Terus? Hal-hal random yang lucu-lucu biasanya gue lihat. Oh, lucu-lucu. Tapi algoritma kayak gitu ngaruh nggak sih Ngaruh banget di ketiga dari sosial media itu? yang gue rasa sih algoritma yang paling ngaruh adalah di Instagram dan TikTok. TikTok, kalau Twitter Ya, nggak kalau ya? X nggak terlalu. X ya sekarang ya. Kalau X itu nggak ya, nggak terlalu ya. Enggak. Lebih ke apa namanya? Instagram dan TikTok algoritmanya. Itu algoritmanya benar-benar tergantung dari apa yang sering kita sukai, kita sering lihat, atau kita sering cari di pencarian. Betul. Kemungkinan faktor utamanya adalah searching. Ya, pencarian. Ketika kita ngetik search dan di situ udah kebaca datanya. Oh, si orang ini lagi nyari ini nih. Oke. Rekomendasiin ini. Oh, gitu. Gitu. Gua kan lebih sering belanja sekarang di TikTok Shop ya. Oh gitu. Oke, itu kenapa tuh? Alasannya kenapa? Kan ada marketplace yang lain, yang lain Shopee, Tokopedia, segala macam lah ya. Kayaknya ini menurut pandangan gue sih lebih murah aja di TikTok Shop. Dari yang orange itu? Betul. Serius? Wow. Daya saing penjualannya hebat juga ya. Tapi TikTok kan collab sama Tokped. Gitu? Iya. Oke. TikTok Shop Gue baru tahu sih. sama Tokped. Oke, berkolaborasi ya. Berkolaborasi, betul. Oke. Baru tahu sih gue. Lu pengguna TikTok aktif kelihatan banget sih. Serius. Lu lebih tahu segitu detailnya, Bre. Gue kagak tahu, Bre. Serius. Kalau gue karena HP lu nggak support cuman buat satu aplikasi doang. Kalau diminta lagi ini riset pabrik, sialan, minta riset pabrik ngolek. Anjir. Capek banget. Tapi kalau menurut gue hal-hal yang tadi random itu kayak kita bahas algoritma ya, isi dari konten ya. Itu kan algoritma itu kan maksudnya isi dari konten yang selalu bermunculan di entah di explore kita, entah di feed apa namanya, di home beranda di beranda kita. Itu emang menurut gue apa yang suka kita like. Tapi ada hal yang kadang kita nggak pernah mencari hal itu, tapi kok masuk ya. Algoritmanya nggak cuma dihitung dari situ ternyata. Kenapa? Kalau di Instagram, ini TikTok juga. Sepengetahuan gue, TikTok juga. Karena di TikTok, Instagram baru-baru ini ada fitur retweet ya. Repost. Ada kan. Jadi ketika kita repost postingan orang,
Nah, orang yang nggak mengikuti juga bisa masuk tuh ke situ karena kita merepost postingan. Kelihatan ya. Kelihatan. Oke. Apa yang kita repost karena repost adalah bagian dari kita membagikan itu juga. Sharing video itu ya, share video. Oke. Jadi kalau biasanya kan fitur share itu kan ke WhatsApp, aplikasi yang lain, atau nggak ke DM, atau nggak ke pokoknya social messenger yang berbentuk message, pesan. Kalau repost itu kan beda sama emang share. Iya beda kan, jadi beda kan. Gimana sih? Lu mau kemana sih? Kalau repost itu maksud lu kan sama kayak ibaratnya kayak nge-retweet. Iya kan? Di Twitter. Iya kan? Ya. Kalau share itu kan artinya postingan ini kita dibagikan share ke aplikasi lain gitu kan. Kalau di repost itu kan di-share juga sama, cuman langsung di Instagram doang. Iya. Jadi untuk orang-orang yang nge-follow kita tahu yang kita tonton, yang gitu. Kita repost. Iya kan? Iya. Gitu. Algoritmanya diambil dari situ juga. Dari itu juga. Dan diambil dari followers kita menyukai postingan apa. Itu ngaruh. Makanya gue sebel banget. Instagram gue di pencariannya tuh di explore. Banyak banget cewek. Serius? Iya. Emang lu kan suka nyari cewek kali. Bukan. Guys, yang kacau nih. Enggak, tipis-tipis lah. Tipis. Kalau muncul di like, kalau enggak ya udah. Enggak sih. Kalau yang menurut gue oke aja sih, gue like. Oke anjir. Terus. Iya. Itu jadi gitu. Algoritmanya dari situ. Gue berteman sama lu nih. Lu suka nge-like postingan apa? Jadi muncul di gue gitu. Iya, ada kemungkinan. Oh gitu. Karena direkomendasiin, nih followers lu menyukai postingan ini loh. Gitu. Masa lu nggak suka? Gitu. Setawat. Algoritma ternyata itu di dalam handphone kita ada orang kecil. Oh gitu. Gambarannya ya. Visualisasinya seperti itu ya mungkin ya. Algoritma itu orang kecil anjir. Orang susah. Bukan. Orang mini. Oh, mini. Plankton. Berarti seperti itu ya? Seperti itu. Kalau gua suka heran, makanya gua tuh kalau di Instagram tuh ya pasti kalian juga pernah nggak sih? Kalian tuh di Instagramnya tuh awalnya tuh isinya misalkan suka-suka quote ya, yang suka-suka quote hobinya, terus sama yang suka ngeliat liburan, holiday, terus mungkin yang suka traveling atau segala macamnya lah kan, biasanya itu doang tuh. Tiba-tiba kok muncul isu politik. Itu pengaruh. Kok tiba-tiba muncul namanya joget-jogetan lah gitu. Kok muncul tiba-tiba akun-akun lucu, cringe gitu lah ada gitu. Gua ini dari mana ya, kok tiba-tiba muncul gitu, apa random itu ya. Soalnya kan kalau dibilang random justru lebih random Facebook sih, apa aja ada, perfilman aja ada, menonton film aja ada gitu. Kalau TikTok gue nggak tahu deh. Setahu gue kalau TikTok itu gue taunya joget-joget, karena kan kebanyakan anak-anak komen TikTok itu joget-joget gitu loh ya, joget-joget. Nggak tahu isi dalam TikTok itu apa aja. Gue taunya TikTok itu kayak dulu, tau nggak sih lo aplikasi Musical.ly ya, sama kan? Ada lagi yang kuning yang kita biasanya ngumpulin koin tuh dari situ. Snack video. Ya cuman kan kalau dulu kan orang-orang joget terus ngikutin musik kan dari Musical.ly itu. Yeah. Musical.ly itu orang terus joget-joget terus diupload di akun Musical.ly itu kan. Betul. Sekarang ada namanya jadinya TikTok. Apa itu transformasi dari Musical.ly menjadi TikTok atau emang beda? Emang awalnya sih kayak gitu kan, bawa TikTok terkenal kayak gitu kan. Iya, dari joget-joget lah tau gua. Sama ya paling yang aneh-aneh tuh kayak mampir sokin ngopi bang di lain lokasi. Nah itu gua nggak tahu isi TikTok lagi soalnya, karena ternyata lebih kayak Facebook ya, random ya, banyak klip. Algoritma gitu. Gua terhitungnya random karena ada politik, ada joget-joget juga, ada orang-orang traveling di situ, ada ngaji bahkan.
Oke. Sorry guys, ini gue disclaimer dulu ya. Gue orangnya gaptek guys soal sosial media ya. Sosial media gue gaptek banget. Gue nggak tahu apa-apa tentang sosial media. Makanya gue pengen mencoba mengetahui kok begini ya isi-isinya gitu. Kayak ada social distancing. Social distancing. Perbedaan jarak. COVID. Ada jarak. Begitu. Jaraknya jauh banget nih antara pengguna Instagram sama pengguna TikTok sama pengguna sosial yang lain mungkin kayak snack video kebanyakan. Dan kalau dikasih ini ya, pengguna Instagram itu rata-rata umur remaja tuh dewasa. Kalau TikTok itu rata-rata anak-anak kecil sampai orang tua. Kalau snack video orang tua fix. Nggak ada anak muda nonton snack video. Sama Facebook itu orang-orang tua fix, milenial dan boomer. Nggak ada anak Gen Z main Facebook. Gue nggak tahu sih, mungkin kalau ada boleh share username kali. Ada mungkin beberapa. Friendster ada nggak sih? Boomer banget itu mah. Milenial dong. Oh iya, milenial. Itu sih, itu sosial media. Dan gue kalau mengusut soal sosial media ini juga ya kan, gue nggak ngerti tuh kenapa sekarang jadi banyak artis. Setahu gue artis itu cuma ada di bintang TV doang, aktor film dulu ya, penyanyi. Ketaunya artis ya yang masuk ke TV. Kenapa gitu ya? Nah sekarang banyak orang-orang yang sebenarnya kita nggak kenal dia siapa nih, tapi ada teman-teman kita yang kenal dia tuh. Dia influencer loh. Oh gitu, dia influencer loh. Dia suka sharing konten-konten ini loh gitu. Oke, salah satu kita dong ini bisa jadi. Bisa jadi kita. Oh gitu, oke. Tapi kita mah bukan siapa-siapa. Gitu kan, kita siapa sih kita? Kita siapa sih kita? Bukan siapa-siapa. Terus itu soalnya kan artis itu atau star atau bintang itu ya bukan. Ya gue nggak tahu ya. Gue itu di aktor film, pelaku seni musik, pokoknya seni gitu ya. Pelaku-pelaku yang lain dan emang itu terekspos di TV. Nah, sekarang penyebutannya bukan artis. Apa? Influencer. Influencer itu udah setara artis terkenal. Kalau selebgram juga termasuk. Ya selebgram bisa menginfluencer juga dong. Ya kan? Makanya disebutnya influencer. Seleb, dia orang populer lah ya. Iya, tapi nggak semua orang tahu, nggak kayak artis. Soalnya gue juga pernah main Twitter guys, BTW. Yang banyak followers itu nggak pernah dibilang seleb Twitter atau seleb tweet. Ada, emang. Ada. Dulu setahu gue yang zamannya populer ya itu adalah Pocong. Si Arif Muhammad sebelum dia buka dirinya sebagai Arif Muhammad. Itu aku namanya Pocong, rame banget karena tweet-tweetnya yang nyeleneh. Asik banget sih ya kan. Itu tuh menurut gua nggak ada istilah selebgram gitu. Jadi mereka emang terpopuler aja postingannya gitu. Itu disebutnya seleb tweet. Emang ada lagi. Gua dulu dari awal main Twitter tuh nggak ada namanya seleb tweet gitu. AXFM dulu tuh. Karena dihitungnya dari berapa banyak followersnya. Bukan seberapa manfaatnya tuh isinya. Berapa banyak retweetnya. Oke. Bukan seberapa banyak manfaatnya. Sampai di platform-platform lain berapa banyak yang menyukai, berapa banyak yang repost. Oke, berarti sangat bermanfaat dong kalau ada yang menyukai dan seharusnya. Nah, manfaatnya kan mungkin buat hiburan. Nah, media sosial ini complicated jadinya makin kesini. Kenapa tuh, Bray? Coba, Bray. Karena sembari ngopi boleh gak sih? Boleh dong. Guys, ngemil ya, guys. Nah, makin rumit karena terlalu banyak konten-konten yang apa ya? Isinya mungkin. Maksud dari isinya gitu. Tujuan videonya mungkin, tujuan kontennya. Bahkan nggak perlu ada tujuan pun bisa viral. Oh gitu. Ya, iseng. Iya, iseng. Dari TikTok justru. TikTok.
Oh, berarti orang-orang yang viral itu sebelum jadi seleb atau artis yang seperti kita bilang, dari TikTok dulu justru yang muncul ya? Iya, lebih Populernya dari situ mungkin. lebih mudah menaikkan engagement. Oh gitu? Ih gila, gokil. Lu tau gak kenapa? Enggak, gue nanya. Nah, kemungkinan kalau dari sudut pandang gue lagi nih. Kenapa tuh? Karena serandom itu isinya, bro. Sekarang apakah, jadi kita bikin konten apapun nih, kalau misalkan ada orang yang ngelihat postingan, terus dia ngerasa relate, terus nge-like, itu akan di-share terus sama TikTok. Misalkan udah 1000 like, 1000 itu like, makin ditambah lagi share-nya. Ini orang-orang harus ngelihat. Gitu. Ada ininya ya, kayak semacam regulasi sistem ya. Betul. Bahkan di TikTok pun menyediakan konten yang namanya promosi. Jadi kita bikin video nih, dengan promosi itu berbayar, kita bisa, bukan kita, engagement si TikToknya ini bisa menyebarkan ke, tergantung bayarannya ya. Ada yang 15.000 per 1000 video. Per video viewers? Per 1000 viewers. Itu, karena gue pernah lihat juga. Per 1000 viewers, 15.000 kalau nggak salah ya. Iya, ada TikTok promosi. Itu perkiraan gitu? Iya. Buat menaikkan engagement itu. Oke. Makanya serandom itu konten-konten di TikTok. Oh, itu sangat random ya. Makanya gue kadang kok ada artis baru nih, siapa nih? Kayaknya dia pernah main film. Ini film mana nih? Ini kayak penyanyi siapa? Lu sering disangka siapa? Safno. Parah. Safno siapa? Kita nggak tahu Safno. Safno siapa? Ah gila, sama sih kayak Safno tuh dari mananya kita sama. Bingung gue juga. Iya kan, kita nggak tahu kan Safno tuh siapa. Tiba-tiba ceritanya cerita miring lagi Safno. Gue pikir cerita keren. Abang keren gak Safno, pembalap mungkin gitu ya. Namanya keren Safno ya kan? Iya elah. Nah akhirnya kita jadi cari tahu nih siapa sih Safno. Iya bener. Jadi kita tahu tuh bener. Anjir kayak serandom itu ya. Mungkin dari iseng-iseng orang bikin video, mungkin bukan nggak ada niatan buat terkenal mungkin ya. Iya mungkin. Cuman pengen ngobrol asik, cuman pengen bikin video aja mungkin buat semacam momen kenang-kenangan biar bisa di save, ya nggak sih, sama platform. Terus tiba-tiba viral nih. Kayak ini aja, tau gak sih lo yang kata Gozali itu, yang nyimpen foto terus dibeli yang NFC ya. Kan nggak sengaja banget bro. Nggak sengaja, emang dia sengaja nyimpen foto buat koleksi dia foto sendiri. Unik. Iya unik, yang belum berapa tahun tuh di aplikasi itu bisa dijual kan ya. Bisa ada yang beli gitu, ada peminatnya. Kok bisa ya serandom itu ya, maksudnya ini menyambung kepada rezeki emang nggak kemana bro. Kalau emang udah rezekinya rezeki deh. Iya, makanya kita nggak akan pernah tahu konten mana yang bakal bikin kita naik. Oke. Gitu, makanya kita proses aja terus. Proses ikhtiar Guys. Masuk nggak sih poin-poin agamanya? Ikhtiar doang. Nggak kemana. Ikhtiar doang. Ikhtiar sama sabar. Sabar. Ya kan? Iya, doa masuk. Emang doa. Tadi opening nggak ada doa? Enggak, ini setiap abis sholat doa, beribadah. Jangan gitu dong. Nah, tapi kan kita nggak berharap banget lah ya. Maksudnya kan tujuan kita bincang malam ini kan karena emang awalnya kita pengen ngobrol aja berdua. Kita hobi ngobrol malam-malam sampai pagi. Terus kita pengen ada kenang-kenangan ya momen. Ya. Gitu. Oh nih kita pernah ngobrol masalah anjing ngomong apaan sih ini gitu. Kayak berjalan aja, ngalir aja. Ya gitu. Mungkin pas tua nanti kita malu gitu. Benar. Itu kan jadi kayak kita hiburan kita sendiri. Kayak kita waktu masih muda ya. Anjing, sekarang juga masih muda sih. Masih muda. Jangan ngomong gitu soalnya kita udah tua banget. Maksudnya guys, kita zaman-zaman sekolah ya nih ya. Kita posting di Facebook, terus pas kita lihat postingan-postingan kita sekarang, apaan sih? Dibandingin
ini gue ngapain? Ini gue lagi ngapain sih? Kok gue bisa begini? Ini gue kena apa ini? Ini kok dibanding-banding. Tapi bener loh, orang yang biasa nge-share di Facebook, gue kan masih main Facebook sebenarnya karena nggak bisa di-uninstall Facebook. Nggak bisa di-uninstall bukan berarti lu main. Ya karena gue punya akun sih sebenarnya. Ada akunnya. Ya kan? Dan nggak bisa di-logout. Bisa. Lupa password. Lupa password. Udah pasti short memory guys. BTW. Jadi gue ngelihat perbedaan isi story-nya yang di Facebook sama story di Instagram itu beda banget. Beda banget. Orangnya sama. Beda Orangnya banget, sama. orangnya sama gimana sih? Oh, ini si konten kreator ini sama. Oke, kita bincang malam nih. Bincang malam. Posting, akunnya ya, akunnya. Misalkan akun gue. Kita posting di Instagram nih. Sama kita posting di Facebook. Itu beda banget. Isinya beda. Reaksinya sama isinya sih sebenarnya. Isinya. Kalau reaksi udah pasti tentu lebih banyak antusiasnya sebenarnya di Facebook. Kok isinya bisa beda? Contoh gue nih, gue makan di warteg. Nge-share-nya di Facebook. Giliran gue nongkrong di kafe, di resto bintang 5, baru story Instagram. Kalau bisa di-share di feed. Oh gitu. Gitu menurut gue. Kalau untuk ini tadi karena ngebahas tentang reaksi ya, sebenarnya lebih banyak reaksi di Facebook. Facebook itu lo kalau mau mencari benar-benar engagement itu sebenarnya Facebook dulu sih kalau lo bisa nguasain Facebook. Emang tuh dari orang-orang tua dulu. Orang-orang tua serius. Orang-orang tua itu burung aja bisa yang cuman kucing itu nontonnya jutaan. Bapak-bapak komen apa segala macem. Konten-konten cuplikan film-film jadul segala macam komennya jadi ingat zaman SMA itu film lama banget sih SMA-nya dia kapan anjir banget menurut gue isinya tuh bisa beda padahal orangnya sama jadi kayak gengsi banget loh kalau gitu ngepost atau bikin jadi, status di setiap platform ada penempatannya nih ya. Iya yang tadi kita bahas di awal tuh ada penempatan konten. Bener jadi bukan konten sih lebih ke isi ya konten ya namanya konten isi dari ininya ya video atau foto itu namanya konten kan itu tuh kok bisa dibedain gitu kenapa ya padahal sama aja kok kayaknya gengsi amat sih jadi kayak ada kelas gitu jadi seolah-olah tuh kelas paling tinggi tuh Instagram lu kalau Instagram udah mantep udah artis lu feednya tertata gitu ya mungkin gue nggak tahu sih kalau soal pengaturan feed itu juga gue nggak ngerti sebenarnya gue nggak ngerti banget guys untuk feed gue kadang apa yang gue suka gue post aja kalau gue gitu simple aja gue suka nih gue lagi nyengir gue foto gue post gitu masa pede aja gitu ya gue juga dulu kan lagi hobi-hobinya naik gunung berpetualang terus lagi hobi-hobinya bikin puisi kan posting foto di Instagram foto naik gunung captionnya panjang itu isinya tuh itu isi deskripsinya iya caption kalau deskripsi mah ini ya YouTube ya caption nih caption itu panjang tuh kayak bikin ini ya puisi emang gue tahu puisi di apa ya maksud gue adalah zamannya tapi sekarang gue ngerasa kayaknya nggak perlu deh ya posting foto ya udah foto aja gitu dan rata-rata orang yang main Facebook itu fotonya banyak banget koleksi fotonya tapi kalau yang di Instagram rata cuma sedikit cuman yang itu yang paling kalau dia di restoran doang apalagi di kafe apalagi jogging apalagi ramai kan jogging tuh apalagi main pedal apalagi nonton konser menurut gua kayaknya isinya tuh udah terstruktur dan masif bisa samaan gitu beda orang tapi kok kayaknya temanya sama sih nih pedal semuanya pada main pedal lagi rame apa nih arung jeram mungkin flying pop mungkin gue bisa terstruktur dan bicara konten ya sekarang banyak konten prank kan oh iya
Itu tuh bridging nih. benar konten-konten Dia ngomongin bridging. Iya. Lagi bridging guys. Kenapa tuh? Banyak konten-konten prank yang kita bikin video terus ngerjain orang yang orang itu nggak dikenal, atau baru kemarin gue lihat ada orang di lift, kenapa? lift ada orang random tuh, banyak Ada orang dari mana aja, yang orang nggak dikenal. Terus dia bikin video, terus nyanyi sendiri, asik banget, asik sendiri. Nah, dia bikin konten kayak gitu kan, sedangkan di belakangnya banyak orang yang dia nggak kenal mungkin. Nggak kenal. Masuk ke dalam konten tersebut. Masuk di dalam video tersebut. Pertanyaannya, kalau ini orang-orang yang di belakangnya emang nggak kenal dia dan minta videonya dihapus, boleh nggak? Boleh sih harusnya boleh, karena setiap warga negara punya hak. Masyarakat itu setiap masyarakat itu punya hak, bro. Itu udah diatur juga ada undang-undangnya, bro, untuk penyebaran informasi segala macam. Lu riset nggak nih? Ada belum di riset pabrik mungkin. Iya. Nggak, tapi benar itu ada orang kalau mau bikin kayak wawancara juga harus izin dulu, karena itu macam masuk ke ruang privasi nggak sih? Betul, gue setuju banget, bener. Ya kan? Kalau kita ngomong masalah ruang privacy ya, maksudnya kan kita nggak tahu semua orang ya, kita nggak kenal semua orang, itu orang sifatnya kayak gimana, cara dia hidup bagaimana, karakternya, psikologisnya, mentalnya, jiwanya, pokoknya hidupnya lah intinya gitu. Kita nggak ngerti itu orang bagaimana, terus tiba-tiba tahu bisa jadi tuh orang buron gitu. Iya benar, siapa tahu itu buron ya kan. Ya bukannya kita pengen ngelindungin buronan, maksudnya kan gini loh, video tersebut itu kan biasanya ada kebutuhan kepribadi, ya, kepentingan pribadi, pastilah engagement kan, pasti kayak orang-orang yang kayak gitu kan dia butuh engagement kan. Dia bikin konten kayak gitu, cuman dia nggak mikir apakah kontennya dia itu mengganggu orang. Dan kalau misalkan konten kreatornya ini dia mengganggu sekelilingnya, memang secara itu gimana? Secara risih gitu. Ada kan ada orang-orang yang risih masuk kamera. Iya, emang secara apa namanya? Dia kayak gitu bikin konten kayak gitu ya. Keren sih. Maksud gua PD-nya keberaniannya ada. Betul. Cuma ada orang yang belum tentu suka terekspos dirinya. Benar, di publik. Benar. Gitu. Ya kan kita sering nemuin akun-akun yang nggak ada fotonya, yang nggak ada isinya juga, foto profilnya nggak ada, cuma nama doang. Ya emang karena dia pengen ikutin scroll hiburan. Yang Instagram ada namanya, ada foto profilnya, tapi feednya nggak ada. Nggak ada. Kosong. Iya itu juga itu kan. Iya emang bukannya dia so artis so misterius, tapi emang mungkin dia orang yang nggak suka diekspos. Bahkan story-nya juga nggak mungkin story tentang dia, ya nggak sih? Story-nya mungkin tentang buku, story-nya mungkin tentang peralatan, tentang Toy Story. Guys, kesemutan guys. Ya kan? Udah berasa tuanya nih. Sama pinggang gue mulai sakit ya. Tapi gitu kalau kita ngomong bahasa ruang kayak privacy gitu ya. Soalnya kan sepatutnya, sebaiknya, alangkah baiknya kalau kita bikin konten itu izin dulu. Izin itu lebih baik, karena kita nggak tahu nih orang terima atau tidak gitu. Jangan sampai kita dilaporkan videonya udah naik, kita jadi blunder gitu. Soalnya kan itu apa ya, gue sih ngerasanya sih gitu ya. Gue nggak tahu ini gue ngomong bener atau kita nggak ada yang paling bener, nggak ada yang paling salah di sini ya. Kita ngomong masalah kok ini kayak jadi masalah ya buat gue gitu, buat gue guys. Kok ini kayak kalau ngomong bahasa ruang privasi tadi kan, karena kan kayak gue sendiri tuh sebenarnya ya kalau direkam banyak orang tuh kayak
risih aja gue gitu, risih banget asli. Itu bukan benci kamera. Enggak, gue enggak. Itu kebutuhan aja kayak gini nih. Kebutuhan aja buat kepentingan pribadi gue is okay. Karena gue setuju. Tapi kalau kamu takutnya juga bro, videonya itu buat yang enggak aja. Entah kan sekarang bisa diedit pakai AI. Balik lagi ke AI. Iya nggak sih? Ntar kita ngomong bener jadi enggak bener. Terus yang kemarin Bu Sri Mulyani katanya AI diedit. Gitu kan kita jadi memfitnah orang bro. Gitu. Tapi isi dari pembicaraannya ya nggak jauh beda lah. Iya. Cuman tapi kan konteksnya. Kita lagi ngomong gini nih, terus tiba-tiba kita ngomongin mesum gimana dia kita sama orang. Jadi itu orangnya. Gimana? Kita dicap cowok mesum ini. Iya nggak? Ya kan bisa aja. Makanya itu kan sebenarnya orang-orang yang gak bertanggung jawab takutnya. Makanya angka baiknya kalau emang konten creator punya lisensi segala macem, kasih tau aja nih gue Cenblue nih gue ini Cenblue ya, centang biru. Peripet bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kita konten kreator gitu. Izin tadi ketangkep gambarnya nih. Bisa nggak nih gitu kita ini. Kalau emang sekedar orang lewat doang mah nggak apa-apa. Cuman kayak lu iseng apa namanya, nge-shoot orang gitu. Untuk kebutuhan pribadi ya nggak boleh. Nggak bisa ya. Ya jatuhnya kayak lu di kereta aja lu coba lu megang HP begini, kalau nggak diteriakin lu orang-orang. Iya nggak? Banyak sih. Ya karena nggak ketahuan aja, nggak ada cepunya. Kan banyak tuh apa bro? Mas ngapain ngerekam saya? Untuk apa? Takut juga bro. Takut orang-orang. Takutnya ya memang kan privasi ya. Balik lagi orang ketahuan terus ada yang nyari dia buat kebutuhan yang lain, atau bisa dipenculikan, bisa buat di apa gitu maksudnya. Pokoknya itulah kalau kita ngomong orang privasi emang bahaya juga sih. Kamera itu bahaya ya. Kamera itu bahaya sebenarnya. Yang penting ya balik lagi ke episode yang lama. Bijak lah dalam menggunakan sosial media dan kamera kalian tuh. Ya kalau bisa kalau bikin konten ya izin aja sih, izin ya nggak? Izin nggak sih ya? Izin. Bang, sorry bang, gue mau wawancara boleh nggak ya? Oh gitu. Gitu. Bukan izin sakit. Oh itu izin sakit, langsung kalau gue sih alfa aja. Nggak sih. udah nggak ada energi gue buat bikin surat izin. Gitu bro, kalau gue pribadi sudut pandang gue begitu ya. Kita nggak tahu yang lain, kalau misalkan emang pada setuju pasti kontras juga sih, ada yang setuju yang enggak. Cuma kan tapi banyak juga orang yang ketika si artis bikin konten nih, ini yang kita ngomongin konteksnya yang emang udah ada namanya ya, bikin konten video yang kasihan itu ya. Enggak, jangan dipotong dulu. Si artis bikin video nih, lagi banyak atau ini ini langsung lompat nih. Oh iya, langsung lompat nih tiba-tiba nih. Yang awal dulu deh. Yang awal deh, artis deh boleh deh. Iya. Bikin konten, terus ada orang masyarakat gitu, masuk nih ke videonya. Ada yang senang juga. Wih, gue masuk loh di situ loh. Iya. Ada yang senang gitu. Ada yang senang juga. Ya mungkin ngasih nanti dia akan dikenal banyak orang. Ya nggak tahu juga sih. Pokoknya itu kayak gitu kan. Kalau yang gue tadi bilang, kalau cuma sekedar orang lewat, dia bisa menghindar dengan cara begini. Oh ini. Dengan cara pakai masker. Kasusnya belum lama kemarin yang nemuin jam tangan Syahroni. Ibu-ibu bocil. Oh bocil. Bocilnya yang nemuin. Jadi yang berapa M tuh? Ini udah 11 M. 11 T. 11 T apa 11 M? M kali M ya. Oh T mah gila. 11 M. Jadi si bocil ini tadinya ini udah masuk di Rakyat Bersuara ya. Ada diundang ibu-ibunya tuh cerita. Si bocil ini emang awalnya dia lagi main bola di lapangan. Nggak terlalu jauh dari rumahnya Syahroni nih. Terus ada kejadian, keluarga pada ngambil barang ngejar. Nah, si bocil mungkin ikut-ikutan temennya nih. Nyampe ke deket lokasi.
kemungkinan kata si ibunya ada orang yang bawa-bawa banyak barang terus jatuh. Terus itu jam karena kecil jatuh. Si bocilnya yang nemuin. Dan ada orang yang ngerekam lagi penjarahan gitu. Nah, si bocilnya yang ngevideoin nanya. Lu dapet apaan? Ini gue dapet jam. Masuk tim nih bocil nih. Iya. Ke video. Viral tuh. Viral. Naik. Enggak begitu lama. Pas maghrib. Itu kejadian katanya kan pas penjarahan jam 3-an. Oh, langsung hari itu juga. Itu videonya naik. Terus ibunya dikasih tahu sama tetangganya. Ini anak lu, ini nih, viral masuk video nih, viral, nemuin jam tangan. Nah, dikonfirmasi sama si ibunya ke anaknya tuh. Bener ada nemuin jam tangan? Iya, ini jam tangan. Gitu. Oh, si yang ngevideoin itu mungkin tahu harganya berapa. Atau yang komen-komen dari sosmed tuh tahu harga jam itu. 11M. Nah, si ibunya kaget dong. Ibunya kaget, anaknya viral nih. Takut kenapa-napa ya. Lagi jadi rame soalnya. Bagusnya si ibu ini ada etikat baik untuk memulangkan jamnya. Oke. Syahroni. Jadi tapi kata Syahroni itu papa ambil aja. Nggak tahu ya. Oh, nggak tahu ya. Mungkin 11M sih lumayan ya. Buat menggantikan barang-barang yang hilang. Kan ini dia kan pejabat yang baik hati dan tidak sombong, suka peduli sama rakyat. Terbuka rumahnya. Terbuka. Mungkin bisa aja dia. Ya udah ibu, nggak apa-apa. Saya ikhlas koridor, yang penting dipakai agar bermanfaat kan, biar nggak telat. Pakai jam. Gue jual sih. Iya, nggak telat makan maksudnya. Iya bener. Nggak telat makan, shopping nggak telat. Bener. Iya, jadi itu konteksnya adalah video itu cepet banget menyebar. Nah itu viral itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Maksudnya tiba-tiba aja, jangan kan ini yang gue benci banget sekarang. Yang lagi sempet rame kemarin. Ada pasangan lagi berantem, videoin. Iya, terus diomongin, itu tuh kasihan banget tuh, Jela, semangat bang. Kata gue, ini tuh maksudnya nih gue ranah pribadi nih, nggak bagus nih kayak gini. Maksud gue nggak seharusnya orang lain tahu ya. Iya, karena itu aib kan, bisa jadi nggak sih. Nah, harusnya ya udah kita sama-sama jangan tahu aja, jangan diviralin kan, malu juga. Gimana orang tuanya ngeliat baru masih pacaran begitu. Better jangan divideoin, tapi ditengahin. Iya, nggak usah videoin. Kenapa sih? Iya, cerita sini lah. Iya, coba abang pulang dulu, kita cerita sama Neng gitu kan. Ya mungkin itu sih guys, kalau kita bahas tadi soal sosial media dan terus juga karena privasi tadi itu, menurut pandangan kita sebenarnya lebih baik kalau apa-apa tuh jangan langsung dikontenin lah ya, karena kalau konten itu kalau sifat untuk pribadi oke sih menurut gue. Iya nggak ya? Kalau kayak merugikan orang lain atau menyangkut dengan orang lain, mending izin. Kayak ngeprank. Ada di luar negeri itu sampai dipukul karena dia nggak izin. Iya. Gitu kan. Sampai dipukul bener-bener. Chills bro, prank video. I don't care. Nah, iya. Kesel lah orang. Kesel. Karena nggak di-brief. Nggak tahu apa. Kita nggak tahu suasana hatinya. Banyak juga konten kreator yang ngeprank kan settingan juga. Settingan. Sebenarnya lebih baik settingan karena kan acara itu kan sebenarnya tayangan hiburan. Iya kan. Tapi kan banyak orang yang mikir kayaknya beneran deh ini. Ya itu justru bagus. Kalau disangkanya beneran. Kontennya berhasil. Tapi karena actingnya kayaknya natural gitu. Orang-orang ini jadi terinfluence. Itu yang bahaya. Nah, itu terinfluence untuk melakukan yang natural gitu. Yang natural padahal itu disetting. Itu di-brief. Iya, makanya bahaya guys, jangan guys. Jadi kalau mau bikin konten ya biar kelihatan natural aja. Nih, kalau gue ya syaratnya lu bikin film, bikin story, bikin video pendek itu yang penting apa? Emosionalnya kena aja deh. Penyampaiannya kena apa? Tujuan maksudnya. Itu kalau kan gue bilang konten kreator zaman sekarang udah enggak mikir ya. Bukan nggak mikir sih. Lebih ke yang instan aja. Nggak peduli esensi dari video.
Karena sekarang konten kreator udah dinormalisasikan kayak biasa-biasa aja buat mereka yang terbiasa. Tapi kayak yang kita nggak terbiasa masuk kamera, kita nggak terbiasa maksudnya buat tiba-tiba dimasukin gitu kan. Gue sih nggak terima sih. Ya gitu aja deh. Panjangan guys. Soalnya benar-benar bincang malam tuh sampai pagi, jadi bincang malam tuh pagi. Subuh. Subuh. Oke guys, mungkin ini aja ya malam hari ini kita bincang-bincang guys. Jangan lupa untuk klik Like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya apa? tahu postingan-postingan terbaru dari Bincang Malam. Bincang malam hari ini. Bye bye. Sampai berjumpa kembali. Bye bye.